Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esguero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esguero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esguero. Di konten Ramal Esguero kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Oktober tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang mungkin zodiaknya belum saya bacakan, silahkan disimak baik-baik karena hari ini kita akan membahas tentang zodiak Leo ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Leo, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan tahu seperti apa kisah asmara kalian di bulan Oktober ini. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih jauh untuk zodiak Leo, jangan lupa saya ingin mengingatkan juga kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esguero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk zodiak Leo ya. Jadi kita sudah memasuki zodiak Leo, sudah ada beberapa zodiak yang sudah saya baca dan juga saya prediksikan asmaranya. Buat kalian yang penasaran zodiak apa saja yang sudah diupload, kalian cek saja di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot ya, seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh banget langsung saja DM Instagram saya di @adit_esguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Seperti biasa akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah untuk zodiak Leo yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua adalah Leo yang belum memiliki pasangan. Oke, ini dia kartu yang pertama untuk zodiak Leo. Di sini ada King of Pentacles ya. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana, dan di sini sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Di tangan kanannya juga sambil memegang sebuah tongkat kerajaan ya. Jadi di sini saya lihat hubungan kamu sama si dia terlihat cukup bagus, kemudian juga agak-agak jauh dari hal-hal yang berbau-bau negatif, karena di sini saya lihat rasa saling memiliki satu sama lain itu semakin besar. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah ada permasalahan yang cukup berarti di bulan Oktober ini, saya rasa tidak terlalu terlihat, karena saya lihat Leo ini di bulan Oktober terlihat cukup waspada. Jadi kalau misalnya ada hal-hal sekecil apapun yang mungkin dirasa ini adalah sesuatu yang bisa mengganggu hubungannya dengan pasangannya ya, itu pasti akan segera dia tanggulangi. Dia langsung akan memberikan respon supaya hal-hal negatif itu tidak masuk dan menjadi toksik di hubungannya ya. Jadi di kartu yang pertama ini lebih terlihat bahwa kamu itu sedang memiliki perasaan yang berbunga-bunga. Jadi dengan pasangan kamu itu sedang bagus, kemudian juga rasa saling memiliki satu sama lain semakin tinggi. Dan di sini saya juga melihat tentang keserasian di antara kalian berdua juga makin terlihat. Kebersamaan kalian yang sudah kalian pupuk dan sudah kalian jaga sedemikian rupa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin menunjukkan hasilnya. Jadi saya rasa tidak ada hal yang patut dikhawatirkan untuk saat ini. Yang penting kedewasaan, kemudian juga ego ya, kebiasaan marah-marah tanpa sebab itu harus diturunkan. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua, masih untuk Leo yang sudah memiliki pasangan. Ini dia. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke belakang. Di sini juga terlihat ada lambang cup ya. Ada beberapa, cukup banyak. Di sini terlihat ada rembulan juga. Jadi ini ada waktu malam hari ya. Jadi saya melihat untuk
kartu yang kedua ini lebih melihat sebagai seorang kekasih ya, kamu harus agak peka dengan pasangan kamu ya. Pasangan kamu mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi di sini saya lihat ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang sebenarnya ingin dia ungkapkan tapi kurang berani untuk mengungkapkan kepada kamu. Dia merasa ini adalah hal yang mungkin tidak perlu untuk diungkapkan. Dia tidak ingin supaya pikiran kamu itu terbebani ya. Jadi dia tidak ingin pikiran kamu terbebani dengan apa yang ingin dia utarakan kepada kamu. Meskipun begitu, saya rasa kamu harus bisa membujuk dia. Apabila ada sesuatu yang ingin diungkapkan, harusnya diungkapkan saja, karena kamu harusnya bisa memberikan respon yang positif juga. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang ingin diungkapkan, saya rasa itu adalah sesuatu yang penting. Kalau misalkan hanya dipendam dalam hati, apalagi ini adalah sebuah permasalahan ya yang menyangkut hubungan kamu sama si dia. Kalau misalkan hanya disimpan dalam hati, saya rasa itu kurang adil. Karena dalam berhubungan kalian harus bisa menjalin kepercayaan satu sama lain ya. Kalau misalkan memang dia mau bercerita ya, silahkan didengarkan. Kemudian juga harus dengan tensi yang bagus, tensi yang datar ya. Jangan kemudian terbawa emosi. Seperti yang saya bilang tadi di kartu pertama, ego kamu, emosi kamu harus lebih diturunkan lagi. Jangan apa-apa terbawa emosi sehingga mengganggu hubungan kamu sama si dia. Jadi di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh pasangan kamu terhadap kamu, tapi dia itu agak ragu-ragu. Nah, kalau misalkan sudah kamu ketahui seperti apa, harusnya kamu bisa lebih peka lagi untuk mencari tahu apa sih yang ingin dia ungkapkan, karena saya rasa dia membutuhkan bantuan kamu dan juga membutuhkan perhatian kamu juga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama ini ya. Ini dia ya. Di sini terlihat ada sepasang pria dan wanita yang sedang sama-sama memegang cup ya. Lambangnya hampir sama dengan kartu yang kedua tadi, sama-sama ada lambang cup atau gelas. Di sini juga terlihat di atas ini ada raut wajah seperti singa ya, tapi memiliki sayap berwarna merah. Di sini saya lihat untuk kelangsungan hubungan kamu sama si dia di bulan Oktober ini ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh pasangan kamu, dan keadaan pasangan kamu ataupun juga hubungan kamu sama si dia itu sebenarnya masuk ke dalam golongan yang serasi dan masih dalam ruang lingkup yang cukup bagus. Jadi sudah mesra, sudah serasi, sudah cocok satu sama lain, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal, itu tertuju pada pasangan kamu. Jadi kamu harus lebih peka lagi. Dan di kartu yang ketiga ini lebih terlihat bahwa sebenarnya kamu sudah mengetahui itu semua, tapi kamu sendiri masih kebingungan untuk mencari cara bagaimana untuk bisa mengetahui apa yang ingin diungkapkan oleh pasangan kamu. Tapi di sini saya melihat sebenarnya kamu bisa saja mengakhiri dan juga mendapatkan jawaban atas apa yang ingin dia katakan ataupun dia ungkapkan. Tapi kamu masih itu tadi ya, masih ragu-ragu. Dan saya rasa kamu harus bisa membuang keraguan-raguan itu semua. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, ada sesuatu yang mengganjal hubungan kamu sama si dia. Meskipun di awal-awal ini terlihat cukup bagus, positif, dan juga banyak hal menarik di antara kalian berdua, tapi apabila ada hubungan yang mengganjal, ada sesuatu yang membuat kamu sama si dia itu agak terlihat lain satu sama lain. Kamu melihat dia itu ada sesuatu yang beda, dia melihat ke kamu ada sesuatu yang beda. Jadi saling curiga satu sama lain. Itu adalah sesuatu benih ya, benih yang bisa membuat keretakan hubungan kamu sama si dia. Kalau misalkan tidak segera ditanggulangi dan tidak segera berbincang-bincang secara intim, saya rasa akan ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia di kemudian hari. Jadi saya rasa kamu harus bisa untuk lebih peka lagi melihat apa yang sedang kalian hadapi. Dan kita akan mulai saja untuk masuk di sesi yang kedua. Leo yang belum memiliki pasangan. Ini dia.
Ya, di sini terlihat ada seorang yang sedang posisinya tengkurap ini ya, dan tertancap banyak pedang. Ya, terlihat cukup mengerikan ya. Dan saya sering mengatakan bahwa kartu-kartu yang terlihat mengerikan bukan berarti selalu menunjukkan hal-hal yang negatif ya. Di sini saya lihat untuk persentase kamu mendapatkan si dia itu sebenarnya masih ada dan tidak semerta-merta tertutup begitu saja ya. Meskipun di sini terlihat menyeramkan, terlihat wah sepertinya udah nggak bisa kemana-mana ini, kayaknya calon gebetan aku bakalan lepas ya. Tapi saya melihat tidak seperti itu, masih ada hal lain yang bisa untuk kamu pertimbangkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana kamu bisa lebih berusaha untuk mendapatkan calon gebetan kamu tersebut. Di sini saya lihat ada saingan yang cukup berat dan dia sendiri memberikan respon yang cukup berlebihan terhadap saingan kamu ini ya. Jadi saya rasa kamu berada di posisi kedua atau ketiga gitu ya dari beberapa opsi, tapi kamu tuh merasa bahwa apa yang kamu jalani masih bisa merubah keputusannya. Ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk Leo yang notabene adalah zodiak yang pantang menyerah dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Jadi saran saya, kalau misalkan kamu masih yakin untuk mendapatkan dia, masih yakin kamu akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada kandidat-kandidat yang lain, saya rasa kamu masih bisa memperjuangkan itu semua. Tapi keputusan masih tetap berada di tangan kamu ya. Kalau kamu mau maju, silahkan maju dengan segenap hati, dan ingat ya, setiap langkah yang kamu ambil pasti ada konsekuensinya, ada positif ada negatif. Jadi kamu harus bisa untuk mempersiapkan diri kamu. Kalau misalkan kamu mendapatkan sesuatu yang positif, kamu harus siap. Apalagi kamu mendapatkan sesuatu yang negatif, kamu harus siap juga ya. Jadi segala sesuatu pasti ada konsekuensinya, dan saya rasa kamu bisa melewati itu semua. Jadi yakinkan pada diri kamu tentang apa yang akan kamu jalani ke depannya. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Leo sudah saya selesaikan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan untuk zodiak lain yang mungkin belum dibacakan atau kalian terlewat, kalian langsung saja cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya ya. Jadi tinggal dicek saja. Apabila sudah diupload nanti akan ada linknya, kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon ya. Jadi silahkan dicek saja. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Bukan maksud saya untuk mendahului kehendak Tuhan, itu tidak sama sekali, karena ini hanya sebatas prediksi semata. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.